Mas Isman. Halo, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana setelah balik ke Kudus? Setelah balik di Kudus, senang. Sedikit senang ya. Ketemu halaman lagi ya? Iya betul. Terus agak sedih ketika ada yang bilang, wah kamu nggak bisa bikin kue sus. Oh, gitu? Itu, karena kue susku bantet waktu itu. Oh iya. Ini Mas Isman namanya. Ya. Mas Isman Fajar ya. Isman Fajar itu ya. Betul. Beliau adalah salah satu peserta MasterChef Season 7. Betul. Gitu Mas ya? Ya. Nah, dan kebetulan kemarin apa ceritanya kemarin gimana kok tiba-tiba sekarang sudah sampai ke Kudus lagi? Mabur Mas. Kenapa? Untuk mabur. Aku kemarin kenapa? ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Alhamdulillah sebelumnya aku pertama kali peserta dari Kudus MasterChef Season 7. Terus kemarin kenapa bisa pulang karena aku gagal bikin challenge yang kedua. Pertama itu bikin coklat. Coklatku itu ada, aku pengen bikin mochi itu tak isi coklat itu loh Mas. Bunder-bunder itu kan. Isi coklat ternyata belum matang. Belum matang. Itulah yang mengantarkan kan pressure test. Nah gitu, pressure test bikin kue sus. Gagal juga? Gagal juga karena adonanku bantet. Gitu. Jadi ya karena bantet dan tidak sesuai dengan yang diharapkan juri ya aku pulang. Pulang gitu. Tapi di situ ada sedikit perdebatan. Perdebatan apa? Gitu. Jadi yang katanya yang nonton kan karena waktu itu kan ada berapa orang? Ada 4 apa berapa ya? Kalau nggak salah ada saya, Cika, Yuri, Dava. Ya, ada 4 orang dan 1 orang yang diusir keluar. Ramos. Katanya tertangkap kamera memang dia ngajari salah satu peserta. Loh, berarti itu gara-garanya apa? Artinya Mas Isman itu keluar, apakah memang karena juri yang menentukan Mas keluar atau yang tadi itu katanya beredar luas infonya? Itu ya saya klarifikasi gitu maksudnya. Kalau di MasterChef itu memang semua adalah putusan juri, murni 100%. Dan memang ada perdebatan yang Ramos suruh ke depan dan akhirnya menunjuk Isman pulang. Dan juri pun memutuskan saya pulang. Saya klarifikasi itu memang putusan juri. Tapi yang sangat disayangkan ya ada sedikit kenapa harus cheating. Kenapa harus ngajarin si Yuri? Kenapa nggak yang lain gitu juga? Juri bilangnya gitu. Jadi ya sudah, memang saya harus pulang. Itu salah satu yang membuat keputusan Mas Isman. Iya, memicu saya agak sebel dan jengkel Pak sebenarnya. Bukan hanya karena kue sus yang gagal atau itu yang tadi? Iya, betul. Gitu ya? Yang sebel, maksudnya kan saya juga pertama kali bikin kue sus. Kenapa kok nggak sekalian diajari kurang adonan ini kan terlalu encer apa gitu kan? Maksudnya harus tiba-tiba keluar saja gitu. Iya keluar. Gagal. Tapi tak klarifikasi semua keputusan juri. Bukan karena isu yang beredar di luas. Iya, kasihan. Iya, nah ini yang perlu diklarifikasi. Tadi Mas Isman sudah mengklarifikasi, artinya itu semua memang keputusan juri. Bukan karena temannya. Bukan. Yang memicu Mas Isman keluar, tapi memang karena keputusan juri mutlak. Iya. Karena itu memang dalam permainan atau dalam perlombaan memang juri yang memutuskan. Iya benar. Padahal sus saya ya isinya 6, fly isinya juga 6. Ada yang nggak keluar cuma isinya 2 dan dia nggak keluar itu loh Pak. Gitu ya. Nah, itu agak sedikit kenapa gitu loh. Ya sudah belum rezeki ya. Tapi mudah-mudahan masih. Itu muka-muka ada black team. Ada black team. Muka-muka. Dan saya masuk di black team. Kenapa itu diharapkan? Ya biar masuk lagi Pak. Biar ganti dia tak keluarin. Oh gitu. Bisa seperti itu. Kalau di black team di season lalu karena kita akan tukeran apron ceritanya. Nah, siapa yang pengen kamu keluarkan? Bisa. Artinya masih ada kesempatan Mas Isman untuk ke Jakarta lagi. Ya, untuk bisa tampil lagi di MasterChef. Betul ya. Untuk bisa menjadi pemenang lagi. Amin. Mudah-mudahan Mas bisa bawa nama baik Kudus. Ini saya kalau manggil siapa? Cak Kolis. Sebenarnya enggak tak cantumkan. Sebenarnya gitu. Cak Kolis saja. Cak Kolis, iya. Siap Cak. Oke, siap. Teman-teman bilangnya seperti itu biasanya. Kalau manggil Cak, walaupun saya bukan asli Madura, ya tapi kebiasaan memanggilnya Cak. Iya, karena saya hidup lama di Sumatera. Gitu. Jadi orang Sumatera itu kadang saya tahu dari Jawa panggil Cak gitu aja. Saya kira pernah bakar sate gitu loh. Enggak. Ya paling beli. Oke, sejauh ini sebatas itu.
Masih Mas bisa ceritakan artinya sampai Mas Isman sampai ada di peserta Master Chef season 7 ini. Awal mulanya bagaimana? Awal mula kita ada 2 jalur Pak sebenarnya yang belum diketahui ya sama teman-teman itu. Jangan Pak dong. Oh. Kelihatan masih walaupun jenggotan tapi masih muda lah. Cak. Iya. Oke. Maaf efek langsung ngomong. Oh gitu. Oke. Macam soalnya. Nggak, ada 2 jalur ya, itu yang belum diketahui. Untuk khusus yang season ini itu ada kita upload video di channel kanalnya RCTI. Yang kedua itu Special Han. Special Han itu yang memang orang-orang terpilih, mungkin dia influencer atau dia mantan artis atau apapun. Oh, coba kamu ikut MasterChef langsung. Kalau saya ikutnya yang biasa-biasa aja. Yang termasuk yang biasa-biasa. Biasa aja karena memang saya siapa gitu. Dan juga siapa? Tukang ngepel rumah Pak saya Pak biasanya. Terus saya ikut upload ya kan, terus alhamdulillah waktu itu saya upload ayam bakar yang saya jualan gitu kan. Menjual ayam bakar. Jual ayam bakar. Punya usaha ayam bakar. Punya usaha ayam bakar. Di mana lokasinya? Online di rumah saya sendiri. Online. Iya. Tapi belum buka tempat. Belum, karena lagi pandemi. Jadi saya pikirkan dulu lah nanti daripada sepi malah. Online dulu di rumah. Online dulu. Terus? Gitu. Terus saya upload video. Alhamdulillah dipanggil. Halo Isman, ini dari MasterChef. Gitu kan. Selamat kamu lolos di tahap pertama. Di tahap pertama lolos terus saya berangkat ke Jakarta, kemudian sana disuruh masak audisi offline pertama. Yang hubungi dulu dari cewek apa cowok nih? Cewek. Terus tanggapannya gimana? Responnya Mas gimana? Responnya? Responku ya awalnya itu, oh iya masa sih? Gitu tau biasa saya kan flat gitu Pak, di telepon. Terus yang itu kan di telepon, saya itu masih percaya aja ya waktu itu ya. Dan langsung percaya. Yang pertama itu saya langsung percaya. Langsung kayak, oh ya seneng, wah alhamdulillah. Terus lompat gitu kan sampai ke belakang rumah ketemu ibu saya. Tenan. Ya wes coba masak. Berarti ibu saya, bapak saya itu awalnya bilang, alah paling cuma sampai tekan kono tok. Soalnya cuma sampai segitu tok. Terus saya berangkat waktu itu malam-malam jam 6 sore. Pas habis ditelepon ya kurang lebih 2 hari setelah itu langsung berangkat. Oh artinya usai ditelepon langsung dadak gitu, langsung besok berangkat gitu hari apa? Pokoknya nggak ada seminggu. 2 atau 3 hari gitu loh Pak. Pokoknya nggak ada seminggu. Kita berangkat naik bis dari Kudus. Itu saya bawa semua peralatan masak sendiri. Semuanya termasuk panci, piring, garpu, apapun itu pokoknya asahan pisau pokoknya itulah. Itu semua saya bawa sendiri. Gitu. Kayak orang pindahan. Orang minggat. Ya, dari awalnya pas waktu di di bis itu ada yang tanya. Mas, pindah ning ndi kowe? Enggak Pak, saya ikut lomba. Lomba opo? Masuk lomba kok gini-gini. Ya Pak, saya lomba masak MasterChef loh. Aku bilang. MasterChef loh. Keren loh ini. Keren. MasterChef di TV loh. Ya MasterChef ku apa ya? Ya udah Pak, nanti kalau sampai Jakarta tak bangunin. Pas tidur kan berdua di bis. Akhirnya wes berangkat, saya itu bawa 1 kontainer. Kebak gitu Pak. Panjang gede. Terus sampai sana di Grogol jam 1 pagi itu bawa gitu. Jadi kayak pindahan beneran. Ada kenalan di sana? Nggak ada. Atau terus numpang tempat siapa? Saya waktu pertama kali datang itu di kos. Cari kos-kosan yang murah. Karena memang low budget waktu itu. Ya wes terus cari kos, naik budget, naik budget ditanyain lagi. Lu Mas kok bawanya kan aneh kan, saya bawa gas kecil itu loh, gas portable dan lain-lain. Ngapain gitu kan? Dia tanya lagi, saya MasterChef loh. Masuk Mas? Masih nggak percaya. Ya udah wes. Setiap ketemu orang gitu ditanya mau ngapain, mau kemana? Ya saya ikut MasterChef loh ya, biar mungkin ada tanggapan apa kan, saya kan seneng gitu loh Pak. Masuk ranu sing nanggep. Udah terus setelah itu di kos baginya masak. Saya waktu masak di RCTI dianterin teman saya teman jauh, teman waktu kenal dulu saya udah pernah ke Jakarta ceritanya. Iya. Udah masak saya masak pindang kerbau. Dan pulang,
Setelah 20 hari dipanggil lagi, lolos lagi. Habis dari Jakarta itu sehari berapa hari itu? Cuman sehari tok. Enggak ada sehari, cuman berapa jam tok gitu. Langsung pulang lagi. 20 hari baru dipanggil. Iya. Ini baru mantap ini, baru nggak yakin mantap, ini. Tambah nggak mantap malah. Kenapa? Tak kira penipuan. Kok bisa? Ya, halo Mas Isman, saya ini dari RCTI kan halus banget ngomongnya kayak yang ditipu-tipu itu loh Pak. Iya, kayak mbak-mbak yang gitu. Halus banget ini dari RCTI. Mas Isman lolos masa saya masa lah kan. Mbak, kemarin saya tuh masaknya agak gagal gini kan lah gituin, agak kasinan gitu. Iya bener Mas ini lolos gitu kan. Tak matiin. Terus biasa aja Pak pas waktu itu biasa aja, terus ditelepon lagi langsung, Mas ini beneran loh, masa nggak mau ngambil? Beneran tenan ngerang hapus ya gue. Maksudnya apa? Nggak, kamu nggak bohong ya Pak? Iya, akhirnya bener Pak, bener. Saya minta apa buktinya, dikasihlah itu surat dari RCTI, selamat Isman Fajari Dwansyah pilih gini. Terus suruh bawa baju 3 bulan langsung. Nah itu yang saya malah curiga lagi. Loh, kok 3 bulan? Kan masih lama gitu loh prosesnya. Wis cek suwi. Kok tolong sasi Bu kan gitu kan. Jangan-jangan kamu mau diapain di Jakarta ya. Langsung suruh bawa baju, jangan-jangan suruh ngapain gitu kan. Tapi saya percaya waktu itu dan ditelepon bener dan diakomodasi semuanya. Diakomodasi iya, itu udah lumayan enak lah. Berarti enggak ngabis lagi? Enggak. Mabur Pak sekarang. Dari Semarang betul. Langsung naik pesawat. Terus udah nggak bawa barang-barang, bawa itu dan masuk apartemen atau karantina. Semuanya sudah disiapin sana. Baju apa? Kita baju bawa sendiri. Tapi ya kadang kalau wardrobe memang ada dari sana sih. Gitu. Tapi kalau untuk kompor, panci sudah tinggal. Pancinya bagus waktu itu. Udah gitu ya. Gak kayak panci kuireng. Setelah itu bagaimana di sana prosesnya? Setelah itu kan ternyata di sana sudah ketemu 30 besar. 30 besar? Seluruh Indonesia. Biasanya memang segitu kalau tahap-tahap pertama itu biasanya jadi. Enggak, setahu saya di season lalu itu enggak serapet ini. Dalam artian kita kan memang pandemi. Berangkat itu aja harus swab, harus rapid, harus itu wajib. Terus 30 besar itu belum masuk bootcamp. Padahal kalau season lalu, kalau nggak salah itu 28 besar udah masuk galeri. Jadi kalau season lalu itu diambil sekitar yang masuk apartemen itu 50 besar. 54 atau 50, sekarang cuma 30. Nah itu saya udah, ya wes lah tak jalani lah. Karena saya datang di situ, keren-keren Pak. Apalagi pas TM pertama itu tato-tatuan gitu kan, gondrong-gondrong. Punya apa-apa yang diandalkan? Enggak, saya ini kayak bekas kobong aja ini sini, biar kelihatan chef itu loh. Toh ya? Toh apa Pak? Toh itu tanda lahir. Tanda lahir di sini. Iya, toh itu tanda lahir. Kalau mau diandalkan nggak apa-apa. Biasanya kalau nggak di sini ya di sini ada. Saya korengan. Ya mungkin kan itu bisa diandalkan karena orang lain tatoan, kita punya toh tanda lahir. Betul. Wah ini Cak Kolis. Cak Kolis lucu ini. Begitu. Kayak calon dong. Saya dulu setidaknya saya pernah wawancara Cak Lontong. Itu salah satu kebanggaan saya. Walaupun saya Cak Kolis tapi saya bisa wawancara dengan Cak Lontong. Tuh Cak. Iya. Cak-cakan. Walaupun tingginya dia segini, saya segini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa foto bareng saya. Siap. Gitu, sama-sama Caknya. Oke. Begitu loh. Nanti rezekinya insya Allah sama. Alhamdulillah. Amin. Moga-moga rezeki kotak. Begitu ya. Terus sampai serem itu kan tadi gondrong-gondrong. Saya tetap pakai batik. Oke, itu memang saya tuh dari awal nggak melepaskan batik. Batik apa nih? Batik Kudus apa batik Jawa Tengah? Batik khas Kudus. Batik khas Kudus. Iya, batik khas Kudus. Kenapa? Ya karena memang saya kan suka awalnya kan memang suka batik, memang benar-benar suka batik. Suka batik terus karena saya pernah ikut duta wisata yang gitu. Jadi memang saya sedikit banyak ada misi untuk membawa nama Kudus. Apapun itu, mau masakan, mau batiknya, mau bahasanya aja, kue Rene re, nah kayak gitu-gitu tak kenalkan semua. Jadi memang saya ciri khasnya itu batik. Supaya nama Kudus juga bisa dikenal di nasional. Jadi saya ikut MasterChef bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk
Warga Kudus. Warga Kudus. Bagus. Gitu, Pak. Tujuan yang mulia. Nah, amin. Terus gimana kalau ceritanya dari 30 tadi itu masih ada seleksi lagi ke berapa besar atau 30 sudah on air nanti di TV? 30 itu sudah on air di TV. Cuman belum masuk galeri. Oh, belum masuk galeri. Iya, belum masuk galeri gitu. Jadi 30 itu akan diambil 23. 23 itu nanti akan diambil sekitar 20. Jadi ketika 30 masak yang kedua ini nanti masak kedua dicip sama juri. Yang 3 tadi, berarti tinggal 20 saja. Enggak, yang 30 ini nanti kan kita maju masak. Yang dorong itu dicip sama juri langsung. Gitu. Deg-degan. Seberapa deg-degan? Deg-deganku ya seperti apa ya? Pertama kali saya ketemu mertuanya mantan. Kenapa? Deg-degan, Pak. Ya mantannya nggak usah diceritain ya. Ini yang langsung jurinya aja ya. Iya. Waduh, ini lah. Saya nggak siji yo. Gimana? Deg-degannya karena gini. Pertama itu saya masak dengan semua peralatan yang bagus. Kompornya bagus, blendernya bagus. Saya nggak pernah pegang-pegang itu, takutnya nggak bisa gunain, saya izin itu loh. Iya. Wah, bisa. Gitu. Padahal jangan bisa. Ya, jadi saya tetap pakai ulekan, belum pakai blender ya. Ya sudah, terus kan juri. Dan tahu nggak? Pas waktu itu kan saya masak daging kerbau, pindang kerbau khas Kudus. Pindang kerbau khas Kudus. Itu dagingnya saya bawa dari Kudus langsung. Saya bawa pakai tempat jualan dodol es terus itu. Tak freezer di sana. Takutnya saya satu, dagingnya udah nggak seger. Kedua alot, Pak, karena terlalu keras. Gitu. Jadi ya takutnya itu. Kedua ya ketemu chef internasional. Saya kan biasanya di dapur ketemu ibu saya. Nek marahi paling disuruh cuci piring. Nah, kalau ini dilepeh, dibanting. Maju dengan PD. Halo chef. Ternyata suka. Itu memang dibebaskan atau untuk awal-awal itu peserta dibebaskan untuk masak apa saja atau memang diberi arahan, ditentukan? Gini Cak, waktu itu memang dibebaskan. Dibebaskan kalau awal. Betul. Kenapa harus mengangkat soto pindang kerbau Kudus? Ya karena tadi misi yang saya bawa. Jadi memang saya harus ada chef, Kudusnya lah ya. Master Chef itu tidak untuk diri saya sendiri, benar. Karena memang Kudus itu biar ayolah, karena saya jujur ya, saya merasa gagal, merasa di duta wisata. Saya berjanji waktu itu sama Pak Aflah di orang dinas, saya akan suatu saat membawa Kudus ke nasional lagi. Dan ini istilahnya tercapai lah melalui Master Chef ini ya. Gitu. Artinya melalui makanan, melalui pakaian, semuanya mulai dikenalkan di sana. Kudus pokoknya. Kudus ning atiku. Kudus ning atiku. Oke, terus dari 30 itu akhirnya diambil 23. Iya. Terus bootcamp. Bootcamp itu dipangkas, Pak, jadi diambil 5 orang kalau nggak salah. Berarti kan sisanya sekitar 18-an. Terus 18. Alhamdulillah saya lolos di babak ketiga. Pas ngelem rek. Kenapa? Lemrek itu kan rusuk kambing, suruh boning itu suruh memperlihatkan tulang iganya, tulang itu, Pak. Wah, nah iki aku wis tahu karena aku sering jadi panitia Idul Adha. Wah, yes. Jadi andalan ya. Andalan kan saya panitia setiap tahun itu di masjid kan. Dalam hati bismillah isolah. Bisa. Paling cepet dong. Paling cepet ditolak juga. Kenapa? Ya karena saya maju kurang resik. Iki opo iki opo gitu. Tapi saya maju terus akhirnya saya jadi orang nomor 2. Berhasil masuk galeri. Nomor 2 berarti masuk galeri. Iya, nomor 1 Hamzah, teman saya yang berhasil. Hamzah tuh Tangerang, Jakarta. Tangerang. Itu rata-rata kalau peserta itu diambil per provinsi 1 orang atau bebas ya? Bebas. Terserah RCTI. Gitu. Artinya enggak seperti audisi lomba yang lain kan biasanya per provinsi atau apa. Ini bebas ya, artinya dari manapun boleh asalkan dia memenuhi kriteria gitu ya. Jadi bebas. Jadi RCTI itu umur pun bebas. Iya. Tahun depan saya. Iya.
Saya coba nanti masak air, enggak air mendidih tapi enggak umum atau gimana? Kalau masak nasi saya sudah bisa. Oke lah saya, jurusan saya kalau masak nasi. Kalau masak yang lain-lain nanti kita pikirkan. Banyak kita belajar nanti. Siap. Oke. Dari 18 besar tadi itu tampil berapa kali? Sempat tampil berapa kali lagi? Mas Isman. Jadi kan 18. Harusnya kan yang dipilih sekitar 20 orang yang masuk galeri. Terus ada 2 orang yang beberapa orang yang dikasih kesempatan dan cuma 2 apron yang diberikan. Akhirnya geneplah 20 masuk galeri MasterChef Indonesia season 7. Season 7. Saya senang banget. Akhirnya kita tampil di TV gitu ya. TV ya benar. Berapa kali sempat tampil di TV berapa kali? Maksudnya yang di MasterChef ini? Sampai keluar. Iya, sampai keluar. Sudah berapa kali? Saya kalau nggak salah itu sebenarnya terhitung sekitar 10 episode. 10 episode sejak masuk Pindang. 10 episode lumayan ya. Lumayan wis ana sing ngerti. Isman ya. Oh, itu. Apalagi ning pasar itu, Pak. Oh gitu. Waduh, ibu saya yang diserang. Penggemarnya ibu-ibu. Iya, mak-mak. Oh, gitu. Enggak tahu kenapa loh, saya mak-mak. Mas gelem tak jodohna karo anakku malah ngono bareng. Terus. Kacau. Ya boleh lah. Kalau istri enggak tahu. Ya gitulah. Ibuku diserang habis-habisan di pasar. Penggemarnya sekarang sudah mulai banyak di media sosial. Itu penggemar saya itu satu itu. Siapa? Tika itu penggemar saya. Foto terus kemarin ngapain gitu loh tidur. Foto Mas ngulang dong. Alah, maksudnya mbok salah-salah Boleh lah kasih nih kan. Kalau memang mau foto lagi boleh. Yo kudune ana aku. Ben tidak menimbulkan fitnah. Begitu kan? Ya, boleh. Kalau foto boleh. Saya izinkan dengan senang hati. Nanti. Kita lagi bekerja dulu. Jadi kalau penggemar itu saya dari awal memang di MasterChef juga bilang itu mapren, Pak. Kenapa? Jadi biar nggak ada soal fans atau apa. Jadi brand kita wis biasa aja, konco gitu loh, konco kental. Ngene loh. Ngene karo ngene. Oh, gitu. Itu jadi penggemar nggak itu brand saya semua. Oke. Gitu. Sebenarnya motivasi Anda apa sih sebenarnya ikut di MasterChef ini apa? Ada beberapa motivasi. Yang pertama yang paling besar itu karena challenge dari ibu saya. Apa itu? Ibu saya tuh bilang karena kamu kan katanya suka masak gitu kan, daripada cuman masak di rumah. Jelas. Masak ngono-ngono tok. Coba ikut MasterChef. Ikut MasterChef. Oke, tak tunjukin. Itu baru-baru tahun-tahun ini atau memang sudah kemarin dulu nantanginnya kayak gitu? Udah baru tahun-tahun ini, Pak, karena kan saya lagi fokus bisnis kuliner kan tahun ini. Jadi kan produk ketok masak ya. Terus yang kedua adalah masalah selempang cum laude. Dulu tuh ibu saya sama bapak saya pengen kalau saya tuh dapat selempang cum laude. Kuliah itu loh. Hasilnya? Zong, karena saya tuh pas-pasan mikir. Berapa? Itu aja saya nyontek loh. Berapa tahun? Saya alhamdulillah lulus normal. Tepat waktu. Sih. Delay sidik lah. Oh gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa. Normal 4 tahun. Ya. Teman-teman nih banyak juga yang sampai 7 tahun enggak apa-apa. Udah saya sesuai jadwal saya. Oh, sesuai jadwal. Iya. Jangan lulus ya lulus orang ya gitu. Aman. Gitulah. Ya sesuai jadwal saya. Jadi itu masalah selempang. Saya enggak cum laude, tapi lulus. Saya lulus terharu loh. Kok iso lulus gitu kan. Saya wis bangga tapi orang tua saya biasa aja. Oke, aku janji juga suatu saat akan ada hal atau suatu baju entah apapun itu yang akan saya kenakan di badan saya. Dan itulah apron MasterChef Indonesia season 7. Tapi ada basic, ada artinya basic memasak atau apa sehingga berani loh. Ini kan ajang nasional, ajang internasional lah karena yang lihat kan bukan hanya dari Indonesia. Dari negara-negara lain kan juga ikut. Kok Anda berani-beraninya ikut? Basic Anda apa? Bonek, Pak. Bonek nekat. Enggak. Saya sebenarnya suka masak, hobi masak, dan memang delalah kok mbah saya itu memang dulunya chef. Memang chef, beliau chef almarhum. Yang saya itu chef di rumah sakit gitu bagian gizi.
Jadi saya waktu kecil tuh sering ya liatin beliau masak. Sering ikut praktek. Iya, terus saya kalau dulu kan anak kos nih. Iya. Anak kos kalau nggak punya duit ya masak sendiri. Iya. Gitu. Minta masak ya mie itu sih. Mie campur sego wis sampai ledek wis pangan terus pokoknya gitu. Suka masak memang saya. Tapi kalau untuk sekolah masak atau enggak? Saya enggak sekolah masak sama sekali. Cuman kadang sharing aja kalau ketemu guru-guru yang suka masak gitu, tak tanya-tanyain gitu. Tapi ada terjun ke dunia masak secara profesional, artinya menjadi chef di mana atau enggak. Saya tuh saya tuh dulu pernah kerja di hotel ceritanya. Di hotel? Di hotel mana? Di Temanggung. Temanggung. Ceritanya gitu. Terus saya di bagian front office, front office, terus saya ditarik mundur. Ada apa? Enggak ada apa-apa sih. Mundur aja. Enggak. Chefnya waktu itu mengundurkan diri. Ngono ceritanya. Terus Anda ditarik untuk menjadi chef. Pengrajang bawang dan cuci piring. Berapa hari atau berapa tahun? 2 bulan saya nyuci piring dan ngerajang tok. Ya nikmati aja ya. Nikmati aja, benar. Nikmati prosesnya. Petik hasilnya. Hasilnya gimana? Setelah melampaui waktu 2 bulan mencuci piring, ngerajang bawang, akhirnya gimana? Piring pecah berapa kali pernah. Tangan kepotong. Gitu. Kayak gitulah. Terus ya hal-hal kayak gitu saya pikir akhirnya kok saya jatuh cinta gitu loh sama kompor, sama wajan, sama pisau. Seneng. Sama angus. Angus enggak lah. Enggak, terus akhirnya gimana setelah 2 bulan melalui proses itu, apakah sudah dipercaya pimpinannya atau apanya di situ, ketuanya, manajernya? Pimpinan saya nggak pernah percaya saya kalau saya bisa masak. Kenapa? Tampangnya terlalu tampan atau memang giri sih? Karena saya itu kalau di sana cuman kebanyakan icip-icip gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau masak kayaknya kok nggak kebanyakan ngomen katanya. Gitu. Tapi kan gini, ini jujur. Karena nggak tahu ya, saya tuh memang kalau sama masakan tuh jujur Pak. Kalau enak ya enak, kalau enggak ya memang pasti bilang enggak gitu. Terus atasan saya percayanya hanya masak nasi goreng. Nasi goreng. Wes itu tok sampai saya keluar hotel nasi goreng tok. Sampai keluar hotel nasi goreng. Sampai keluar hotel tuh nasi goreng tok. Berapa lama sampai artinya dari proses itu menjadi chef di situ walaupun artinya dari proses cuci piring sampai menjadi penggoreng nasi itu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Cuci piring, ngerajang bawang, cuci piring, ngerajang bawang. Saya cuma delongop, misalnya pengen masak, pengen megang tuing gitu kan awalnya. Cuma lihat aja. Lihat aja ya wes lah. So saya udah pegang pegang wajan ya. Pegang wajan. 1 bulan setelah itu saya keluar. Keluar aja. Ke swasta. Memang nggak tahan karena disuruh goreng nasi aja atau memang ingin mengembangkan. No, karena saya memang basicnya senang wira swasta. Iya. Dan akhirnya setelah keluar buka ayam bakar itu. Bukan, belum. Saya panjang ngepol saya. Belum. Tolong dong ceritakan. Belum, itu masih di Temanggung. Iya. Masih di Temanggung, saya buka kayak resbol. Resbol. Terus tak cek di sana kok prospeknya kan kalau sana cuma jual ayam, bakso, nasi goreng rame, di situ kurang jalan, tak pindah semua sekeluarga saya di Kudus. Belum ayam bakar masih. Belum ayam bakarnya nanti belum mateng. Oh gitu. Terus setelah itu tak cross check di Kudus. Oh, resbol ini masuk nih kayaknya nih, masuk pol ya. Saya buka di UMK. Di UMK Nasinak itu kedai berjalan cuma 9 bulan, setelah itu pandemi. 9 bulan ini yang akhirnya tak bongkar, tak resii, tak kukuti karena pandemi dan saya waktu itu ke Jakarta Master Chef. Setelah itu, sebelum itu ya itu ayam bakarnya yang jalan. Setelah tutup jebret, saya harus putar otak biar tetap dapur mengepul kan istilahnya. Saya jual ayam bakar. Lumayan penggemarnya. Alhamdulillah buanter. Lumayan Pak, apalagi kalau pas Ramadan itu sampai ayam tetangga aja mau tak beleh karena kekurangan. Suppliernya itu janji segini nggak ada karena kan wah alhamdulillah lah. Istimewanya Bang, ayam bakar Anda nih?
istimewanya tak masak dengan cinta, kemarin saya bilang. Gitu. Ada rasa cintanya. Saya itu bilang ayam bakar itu ayam bakar khas Kudus. Kenapa harus khas Kudus? Karena di Kudus itu kan bumbu tumbar dan jinten. Itu kan harus kuat flavoringnya. Tapi memang enak? Enak, Pak. Enggak. Main ada ya, Pak? Enggak, soalnya kan kalau kita nggak merasakan sendiri kan ya gimana ya? Ya makanya tadi tak tanya berapa orang yang di sini. Oh iya. Oh itu tujuannya. Ada 15 lah. 15 ya? Boleh disusulkan boleh lah. Nanti kan kalau Senin kan masih buka kalau di sini. Oh iya. Jadi kalau Minggu memang tutup. Oh iya. Senin belum pindah lah alamatnya. Besok Senin masih di sini. Makanya tadi tak tanya. Oh iya. Gitu. Terima kasih loh. Iya. Nanti kan di review Cak kan? Oh iya boleh lah. Kalau kita udah safe banget loh Mas. Kita boleh lah nanti kita apa? Kita review apanya ayam bakarnya, bagaimana rasanya. Siap. Tapi kalau ada di sini. Tapi kalau ada di sini ya gimana saya mau review kan nggak bisa. Oke, Cak, tenang. Oke. Waduh, ini wong 15 berarti pitik piro? Enggak lah, 5 cukup lah. Ya kalau ingkung itu kan ya macam kalau 5 kan. Cak bungkus berapa? Ya saya terserah. Saya itu nganu Pak. Ya normal-normalnya orang hidup lah. Kayak gitulah. Ya itu spesialnya yang bakar saya itu ya itu. Nanti teman-teman yang nonton jangan lupa ayam bakarnya Mas Isman rasanya wow. Putus banget. Belum merasakan saya. Okay. Boleh nanti dicoba kalau mau beli silakan. Oke Mas ya. Ya oke. Siap. Tenang. Terus saya mau itu lagi ke Master Chef lagi. Ya oke, siap. Saya pengen tahu lah istilahnya suasana di sana itu seperti apa ketika Anda berhadapan dengan juri-juri itu seperti apa sih? Apakah memang seperti yang kami lihat itu Master Juna itu Chef Juna itu seperti itu, Chef Renata seperti itu? Apakah memang seperti itu? Apa memang seperti yang di TV itu? Kalau Chef Juna coolnya seperti cool. Ya alhamdulillah kalau masih saya disamakan dengan Chef Juna. Tatonya yang belum. Oh ada di sini. jangan khawatir. Siap. Oh, ya, ada. Tatonya ada ya. Tadi tak salamkan sama Chef Juna. Amin. Mudah-mudahan disampaikan. Bener ya? Iya. Jadi masuk di galeri, terutama pas masak itu, saya bingungnya. Masih gak percaya ini tenanan opo ora gitu kan, di kanan ada kamera tak delok ini saya masuk TV ya ngono. Banyak Cak kameranya, lampu di atas semua. Wah, nanti Vitanya juga punya banyak. Iya. Kanan kiri nanti. Tapi ya ini kan kebaru nih kan. Oh iya. Ya nanti ada di kanan kiri ada. Siap. Iya, tenang aja. Ini undang lagi aja. Ngapain gitu loh saya. Channel apa gitu lah, gantian ngapa gitu. Tenang aja, Mas Isman tenang aja, masih punya banyak nanti. Oh iya, masih punya banyak slot untuk Mas Isman. Tenang saja. Ayam bakar tenang aja. Iya. Masuk, bener. Saya kebetulan pas awal itu dapat bench depan, langsung taruh depan. Badian kok ngarep gitu. Wah. Ditanya, Chef, Isman, kamu udah pakai apron nih, namanya Isman. Gitu. Iya. Kalau kemarin kan pakai apron juga yang pas bootcamp, kalau lihat itu kan belum ada namanya, kan? Terus diganti nama Isman, Master Chef. Apa yang kamu rasakan? Dengan saya polosnya bilang, banyak lebih tebal Chef. saya ngomong, oh iki langsung gitu kan. Kok nggak sekalian kamu bilang banyak wangi atau apa? Itu saya bener-bener bingung pokoknya. Saya banyak lebih tebal. Terus tak jawab ini, enggak Chef, maaf Chef. Nama ini dan lambang ini memberikan kami semua teman-teman saya tanggung jawab yang besar karena sudah memakai apron Master Chef. Gitu. Tapi ya deg-degan tetap lah sampai akhir masih deg-degan terus. Oh saya pas masak pertama tuh masak nasi menyek. Nasi apa? Ya nasi biasa. Loh, kamu tuh masak apa ini? Nasi apa risotto? Risotto ki apa? Ora ngerti, masak nasi enggak masak soto Chef, aku bilang gitu kan. Oh ya wes lah, ditinggal itu. Oh ini memang bener asli wong desa ini ngono. Serius bener itu kamu. Buktikan dan alhamdulillah pas challenge pertama berhasil.
Saya itu udah nggak deg-degan lagi, wis. Kayak sudah pede ya. Wis udah pede deh. Oh, kamera udah biasa lah. Udah terbiasa lah. Ya, Isman. Ya, halo. Enggak bercanda itu. Ya enggak apa-apa. Udah setelah itu ya itu yang pertanyaan tadi Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata tuh apakah kayak ngono? Kalau saya Chef Juna lebih ke tegas. Tegas gimana? Chef Juna itu iya ora. Dan memang sedikit rasa belas kasihan. Bener Chef Juna. Galak ya, tapi bukan galak yang sering suka marah-marah enggak jelas. Galaknya itu galak mendidik itu loh. Galak mendidik ya. Di belakang artinya seperti itu. Di belakang sangat kocak. Kocak. Chef Juna tuh kocaknya ya itu gara-gara dia cool gini-gini kan. Tapi nek ngomong sekali mau teji, mau tepuk jidat gitu kan. Opo ya gini diketawa. Pisio artinya apa? Apa? Pisio. Oke lah. Oh enggak. Chef Juna itu pipis sambil main yoyo. Oh gitu. Oh no. Iya. Lek wis sangar gini-gini kan gayanya tatone wis rambutnya gini-gini gondrong. Pisio. Pipis sambil main yoyo opo meneh. Wis sudah. Jadi Chef Juna itu tegas saya karena tegas. Tapi mendidik. Chef Renata bikin adem hati orang. Masuk peserta. Oh, peserta ya. Ya peserta itu saya sih masuk. Oh gitu. Ketika menghadapi Chef Renata gimana perasaan Anda? Ini kan udah baris di row depan kan. Ini yang agak Chef Renata dalam. Chef Arnold masuk. Chef Juna masuk. Chef Renata. Twing. Rasanya itu hatiku langsung deg-degannya tuh hilang seketika ketika Chef Renata ketawa. Bareng ini yo. Yang dari rumah Mbak. ini hanya itu. Oh iya, enggak apa-apa teruskan. Waduh. Enggak apa-apa, enggak lihat. Enggak lihat ya. Di anu ya. Chef Renata bikin adem suasana bener. Karena manis, cantik gitu kan. Jadi deg-degannya tuh seketika hilang. Tapi kalau udah balik lagi ya deg-degan lagi. Dan kedua, dia tuh adalah chef yang paling detail terkait masakan apa yang kurang rasa atau apa gitu. Iya. Semuanya dikoreksi. Bukan cuman itu masih mending. Semuanya memang kayak gitu. Yang paling detail itu kayak nih misal ya. Iya. Ini aqua, salah itu merek sorry. Ya, air lah. Air mineral misal ini. Ya sampai digini-gini ini nih. Nah kalau crab saya itu yang gagal itu kan sampai diurak di. Sampai piring lu diangkat gitu. Ngapain saya kok nek tumplek ning raimu malah batinku aku. Kayak gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa ini? Apa? Tujuannya apa? Ya atau memang lihat gitu. Ya memang benar-benar dilihat gitu. Saya diam. Detail banget. Kalau Chef Arnold, nah ini apa? Chef Arnold tuh ketawa-ketawa, lucu kan Chef Arnold tuh kan nggak kelihatan marah, tapi nek ngomong pedes, nyelkit, tapi ya baik sebenarnya. Bisa. Ya, datang ke bench Isman tiba-tiba, Man, masa apa gue? Alah ngono tok, ya wis. Orang Jawa? Orang Jawa? Orang Jawa Timur Chef Arnold. Tapi paling baik sama saya lu. Ceman kadang. Masih sampai sekarang? Iya, hubungan sama Chef Arnold baik. Ya itu. Pedes memang sebenarnya Chef Arnold paling pedes dalam artian ya sama kalau Juna tegas didik. Kalau mengkritik dia memang pedes gitu artinya. Pedes tapi kayak lombok lah istilahnya. Pedes nyelekit gitu kan. Tapi sangat mendidik juga. Sangat memotivasi peserta untuk bangkit. Iya. Artinya untuk bisa berkreasi lebih baik lagi. Dan saya paling asik memang sama Chef Arnold. Gitu ya. Kan ngomong Jawa. Jadi mau orang mudeng. Oh iya. Di komen Chef Juna rambutnya gondrong apik ta ora gitu kan. Apik Chef. Ngomong apa kamu? Nah, kecekel sama Chef Juna. Katanya Isman tadi udah sampuan belum Chef ngono kan? Masa diomongin kayak gitu kan? Ya wes kayak gitu-gitulah. Yang paling berkesan di antara 3 juri siapa menurut Anda? Chef Renata lah ya? Enggak, Chef Renata cantiknya relatif. Iya. Kalau saya lebih ke itu sih Chef Arnold memang. Chef Arnold. Kenapa itu? Ya karena Chef Arnold tuh sebenarnya memecah suasana saya ketika saya masak kadang. Jadi tiba-tiba datang ke bench. Sop apa nih wis mateng kowe ngono kan. Anu saya pernah goreng bawang. Ya diambil dipangan mlaku. Lah saya goreng lagi. Wis Man kamu ada cabai gak yang udah mateng? Ada. Ya diambil gitu-gitu. Memecah suasana saya deg-degan terus kedua ngomong-ngomong Jawa gitu.
Chef Arnold itu memang mentor banget. Mentor banget. Pedes memang tapi lucu. Chef Juna juga berkesan tapi lebih berkesan Chef Arnold. Berapa kali dimarahi Chef Juna? Saya nggak percaya ya Pak ya. Boleh lihat tayangannya. Saya tuh nggak tahu memang di situ memang lihat wajah saya tuh lawak apa gimana ya saya nggak tahu. Ketika saya maju makanan saya jelek, makanan saya enak, mesti ketawa tok isine. Nggak pernah dimarahi? Nggak pernah. Kemarin terakhir saya nggak mateng itu ya. Delok. Ora mateng iki. Saya naik makan ini kayak bola bekel nanti saya. Bisa mental-mental. Belum lagi tuh enggak ada yang marah. Walaupun tampangnya seperti itu, enggak tahu ya. Tapi enggak pernah kena marah. Enggak tahu kalau teman saya dimarahin semua. Saya tuh memang katanya lucu gitu loh. Lucu apa nih gitu kan. Jadi ya kadang saya deg-degan itu malah tambah dikerjain. Tapi pernah sih menang satu challenge dan dapat pujian. Apa? Ketika buat apa? Ayam goreng tepung. Ayam goreng tepung. Iya, yang crispy itu. Crispy-crispyan itu, yang lain ribet kan masak pensirt ini. Oh, tak delok iki kabeh. Wis aku bismillah wani ayam goreng tepung menang. Kalau saya itu bisa lah kalau buat crispy itu. Oh. Saya ada tepungnya kok. Crispy apa? Bisa ya, Cak ya. Bisa. Tempe crispy Oke, tempe crispy. Iya, tahu crispy oke. Terong. Iya, kalau itu saya mesti bisa menyaingi lah masih. Kalau sudah crispy itu bisa menyaingi lah. Siap. Iya. Setelah itu? Pulang. Setelah itu ya pulang lah. Ya, terus apa yang Anda dapatkan selama ini dari proses Master Chef itu seperti apa? Apa yang Anda dapatkan? Kalau yang tak dapatkan jujur pengalaman jelas ya. Semua pengalaman. Terus penghargaan, alhamdulillah. Terus pelajaran. Saya menyebutnya P3 biasanya. Pengalaman. Dari awal saya berangkat naik bis, bawa barang itu saya tahu rekosone wong golek duit. Selain gitu kan bener di Jakarta dan lain-lain, saya harus berjuang. Dari terus yang kedua penghargaan, saya dipercaya oleh juri sama tim RCTI terus semua untuk bisa masuk di MasterChef. Ya itu yang ketiga dapat penilaian. Suatu kehormatan bisa dicicipi sama chef internasional sekelas Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Dan sampai tanduk loh. Sampai tanduk. Ya. Pindang kerbu sampai entek. Pindang kerbunya sampai enggak on air, off air iklan gitu kan. Masih suruh manasin. Dipanasin lagi. Panasin lagi. Doyan ternyata mereka. Pol. Gitu ya. Itu. Artinya enggak pernah merasakan mereka artinya masakan pindang kerbau seperti itu enggak pernah. Kalau setahu saya kok belum. Belum ya? Belum kalau setahu saya. Memang itu khas Kudus ya? Iya, biasanya kan gini ya, kenapa saya bawa pindang lagi tadi. Biasanya kalau Jakarta atau semua orang kan bilangnya soto. Iya. Kenapa saya pindang? Karena pindang itu biar juga up makanan Kudus. Sana belum ada. Makanan khas Kudus, pindang Kudus itu bisa dikenal juga selain soto Kudus dan lain-lainnya. Terus ketika Anda pulang ini seperti sekarang ini, perasaan Anda ketika Anda sudah dieliminasi sementara mungkin. Amin. Ya. Amin. Perasaan Anda seperti apa? Ya seneng, ya sedih. Senengnya apa? Senengnya naik pesawat pertama kali kemarin. Loh, iya pesawat? Serius. Loh, yakin? Loh, saya tuh gak pernah naik pesawat. Padahal gagal loh. Gagal naik truk Pak, saya tuh biasa nyopir truk gitu, kadang nganterin ibu saya rias gitu. Wisata. Iya serius. Naik pesawat? Belum pernah. Baru pertama kali. Iya. Deg-degan. Bener. Iya. Seneng awalnya ya agak kayak Final Destination gitu. Nek orang-orang ngene apa piye wis lah merem aku turun ning pesawat. Oh gitu. Itu. Satu senengnya itu ya seneng yang itu. Kedua ya senengnya ketemu teman-teman 30 besar orang yang sangat berkualitas dari berbagai daerah. Bener. Bahasanya macam-macam. Tukar-tukar resep. Masak cilok 1:30 malam loh. 1:30 malam. Karena enggak ada gawean. Enggak ada gawean kan? Ben wonge do gendut kabeh aku tak gitu bikinin cilok aja. Tak buka satu-satu kamar. Mangan cilok 1:30 malam. 1:30 malam. Okay. Terus ketemu sama chef juga, Chef Arnold, Chef Renata, jelas itu udah seneng banget. Kenapa? Jadi saya awal tuh dulu punya idolanya siapa? Apa? Idolanya siapa?
Idola saya Chef Juna. Tapi kalau ditanya paling berkesan waktu itu Chef Arnold. Chef Juna itu saya udah pernah ketemu di Jogja. Waktu seminar gitu kan. Saya mau minta foto gak bisa. Ketika itu. Tahun berapa? Kira-kira 2000 wis kuliah udah kuliah itu 2000 berapa? 2017-an sorry, kok 2017 saya udah lulus 2015-an. Saya memang iseng pengen ketemu Chef Juna. Jadi saya memang enggak ngincar seminarnya, pengen ketemu Chef Juna. Pengen foto saja. Foto. Berhasil. Enggak. Kenapa? Chef Juna, minta foto dong ngono kan. Wah, ngono kan. Coba Chef Juna. Gendrongnya enggak dapat. Hah? Gendrongnya enggak dapat. Gendrongnya enggak dapat. Wis dikuncir ini. Sebentar ya, saya ke sana dulu. Tak tunggu. Ternyata sana foto sama mak-mak. Sama mak. Oh, bagus. Tak anteni neh. Wah, wis bar. Lor, wis balik neh. Saya sudah. Minta foto dong. Iya, bentar, kan. Saya ke sana dulu. Tekan kalau dicegat mak-mak lagi. Dan foto yang lagi. Berhasil? Yang berhasil mak-mak. Mungkin itulah kenapa saya idolanya mak-mak sekarang. Oh gitu. Hukum karma. Titisan Chef Juna. Nggak berhasil, mau tak tunggu lagi. Tapi waktu itu jamnya udah mepet dan bis saya mau pulang ke Kudus. Tak ceritain juga di on air kemarin. Terus akhirnya karena nggak berhasil, itu juga jadi motivasi saya. Bagaimana caranya bisa foto sama Chef Juna. Kan mudah kalau mau nggak harus jadi Master Chef, ikut peserta Master Chef, kan mungkin bisa jalan lain. Apa itu? Ya datang aja ke sana foto. Terus kalau nggak dari TV Chef Juna tayang saya selfie gitu sama TV gitu. Aktif. Kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Oh gitu. Terus habis ini mau apa yang mau dilakukan setelah selesai sementara di Master Chef? Ya, saya senang bisa podcast sama Veta News. Alhamdulillah. Besok kita undang lagi lah. Oke. Mas, tenang aja Mas. Siap. Santai. Setelah ini saya akan memperdalam skill saya masak. Terus saya menggali potensi saya lagi. Tidak cuma masak karena saya udah janji. Waktu kemarin keluar saya akan gali potensi saya. Jadi sebenarnya saya tuh awalnya bukan dari masak untuk di entertainment. Saya entertainment dulunya nyanyi. Loh, kuliah ada dulu apa? Perpajakan. Kok ngene, harus jalurnya kok harus ke garam, harus ke micin dan lain-lainnya, kenapa? Kok jalurnya harus ke situ? Kan harusnya ngitung ini uang yang masuk. Panas, Pak. Kenapa? Itu. Agak perpajakan saya nggak mudeng. Gitu. Ya, makanya kan IP-nya nggak bisa tinggi. Ya jujur aja udah. Saya nggak mudeng perpajakan itu. Ini pelarian berarti. Pelarian yang menghasilkan. Wes. Gitu kan. Iya. Jadi memang awal SMA itu memang saya SMP sih sama teman saya itu memang pengen ngeband gitu-gitu loh. Coba-coba dulu pernah jadi cover lah. Cover apa? Boy. Cover majalah Trubus? Bobo. Ya dulu pernah coba ikut-ikut majalah-majalah gitu. Nah, ya asal nggak jadi cover Yasin aja lah ya. Jangan dong, jangan. Belum. Iya. Enggak. Ya ini masnya gagah apa ya pastilah cover majalah. Kan dulu juga cover kan? Iya. Cover ini saya. Nenek saya. Oh iya. Bener ya itu ya. Loh, saya juga Master Chef. Oke. Festival kuliner ini. Berarti chefnya atau yang makan? Iya dua-duanya lah. Iya. Ini festival kuliner. Kita duluan peserta icip-icip. Tak lihat-lihat kok kayak Benu Buloy gitu. Ada yang tahu gak Benu Buloy? Siapa tuh? Yang lezis itu loh, yang dari Arab itu kok lihat-lihat tuh kok tenanan wae. Tolong dikenalkan besok. Kita ajak podcast ke sini. Wis. Ya. Gitu kan. Oke, selanjutnya saya tahu Mas ini dulunya kan duta wisata. Apa? Duta wisata. Iya, tahu lah. Duta wisata Kudus. Tahun berapa, Mas? 2014. Betul. Juara 1? Jelas dong. Oh, ya juara 1. Juara 1. Dulu seperti apa prosesnya? Prosesnya panjang. Saya 2013 itu udah ikut. Gagal, coba lagi. Sampai berapa kali?
3 kali. 3 kali. 3 kali nyoba. 3 kali nyoba ikut Duta Wisata. Duta Wisata Kudus, gagal. Saya meloncat ke Denok Kenang Semarang. Gagal juga. Gagal dalam artian tapi udah masuk finalis loh, udah tayang udah tampil di catwalk loh. Terus akhirnya pengalaman lah yang menghantarkan saya juara 2014. 2014 di Duta Wisata Kudus. Mas apa Mbak? Mas dan Mbak. Mas dan Mbak. Duta Wisata Kudus. Oke, Mas Isman Fajar akhirnya terpilih menjadi Duta Wisata Kabupaten Kudus. Gagal. Setelah itu melaju ke provinsi atau melaju ke provinsi? Oh, terpilih harus ke provinsi. Terus gimana ceritanya? Gagal. Iya, gagal. Tapi sampai berapa besar? Ya, cuma 30 besar. 30 besar artinya tetap masuk finalis ya. Ya, tapi finalis tok gitu. Pemanis buatan katanya. Cuma genep-genepan gitu saya tuh gagal itu. Wati tenang. Genep-genepan. Tapi kan setidaknya di situ Mas Isman akhirnya ketemu seseorang. Kok ngerti? Saya tuh sebenarnya memang akiknya ini jenengan nganu ya mesti ya? Ini bis-bis ya? Iyalah. Oh, pantesan bisa masak juga. Enggak. Ceritanya gimana? Sampai ketemu akhirnya sama jadi mantan istri, mantan pacar sekarang itu gimana? Waktu itu saya memang diperebutkan orang banyak ya. Oh. Bercanda waktu itu bercanda. Dia dari Temanggung, saya dari Kudus, ketemu di apartemen. Waktu itu masih biasa aja, belum sapa-sapaan. Setelah acara selesai kan ada acara kayak biasanya farewell, yang dari dinas resmi kan di Baturaden. Itu nggak tahu ada magnet dari situ. Gitu. Itu. Sama-sama Duta Wisata. Jadi saya tuh sama dia pemikirannya sama lah, sevisi, semisi, nyambung kalau ngomong. Nah, itu akhirnya yang bikin cocok. Lulusan perpajakan juga? Enggak, kalau dia lulusan kimia malah. Lulusan kimia. Ya, pajak sama kimia. Iya, nyambung lah walaupun sang suami akhirnya harus membelokkan arah menjadi tukang icip-icip. Ya makanya saya nggak berani macam-macam. Kenapa tahu? Iya. Kan kimia kan bisa bikin gitu. Lele gitu gimana langsung. Makanya saya nggak berani macam-macam. Berapa prosesnya? Berapa Anda ta'aruf apa pacaran? Saya waktu itu deket pacaran tapi cuma sebentar. Terus berapa bulan? Cuman berapa ya? Cuman 1 tahunan kok. 1 tahun itu maksudnya udah proses nganu loh, proses udah gak mau nikah gitu. Akhirnya menikah. Nikah terus tahun kemudian punya anak. Sekarang sudah umur berapa? 1,5 tahun anak saya. Siapa namanya? Zia. Halo Zia. Ada Om Cak. Om iyalah Om, jangan-jangan Pak D terlalu tua nanti kelihatannya. Masih kayak Chef Junal. Iya dong. Walaupun usia sudah tua tapi ya Om lah. Om yang bertoh. Iya. Terus proses Duta Wisata itu seberapa sulit Anda? Artinya melalui proses itu berapa sulit? Itu sulit. Enggak tahu ya, saya tuh dari Aneka Yes. Aneka Yes ikut juga. Saya Aneka Yes. Angkatan 3, unggulan 3 barengnya si Andres. Andres sekarang udah di TV. Ya belum masuk. Masih gagal juga. Masih gagal juga hari ini, harus tak balas nanti. Kegagalan tuh saya udah berapa kali itu merasakan dari dulu memang pahit memang kegagalan itu. Tapi kita akan menjadi seseorang yang baru ketika melangkah karena kita udah membawa pengalaman. Berarti pas Duta Wisata itu susahnya banget. Kan saya gagal 3 kali. Tapi setelah saya ikut yang audisi pemilihan yang terakhir, ya saya udah tahu jalannya harus ke sini ini akhirnya. Pengalaman iya. Terus tugas dari itu apa nih? Ketika Anda sudah jadi Duta Wisata. Tugas Duta Wisata jelas mempromosikan. Ya, simbol-simbolnya kita karena membawa nama Kudus jadi kita memang harus membranding Kudus di nasional. Terserah mau bikin konten, bikin masak atau apapun. Misinya pokoknya bahwa Kudus menjadi harum. Menjadi dikenal di nasional. Iya, betul. Melalui apapun itu. Hal-hal yang positif lah Iya. tentunya. Baik melalui pakaian, melalui masakan atau apapun itu. Ya, benar. Kayak gitu. Oke, Mas Isman. Ya. Terima kasih. Oh, udah selesai. Loh, mau lanjut lagi? Terserah sih. Bakarnya kan belum matang. Ya, nanti kan menyusul. Kita selalu ingat kalau itu.
Kalau soal ayam bakar Mas Isman selalu terngiang. Iya. Ini malam mesti WA. Iya dong. Nah, ada chef ya di sini. Iya, ini Mas Andi ini ya. termasuk chef. Ya, dulu lama di bidang chef kuliner. Ya, kuliner. Kelihatan jadi chef. Walaupun akhirnya sekarang gagal juga. Iya. Tapi lebih pengalaman beliau mesti dari saya. Nasi goreng bisa lah dia. Wes, nasi goreng ya. Iya, oke. Terima kasih Mas Isman. Oke. Tos-tosnya gini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan amin. Belum. Yang kita bicarakan di sini, kita omongkan di sini, kita obrolkan di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Amin. Yang lihat, mudah-mudahan teman-teman Beta News itu bisa mendapatkan apalah istilahnya intisari dari yang kita obrolkan kali ini. Dan sebelum itu, dan ternyata Mas Isman ini ya pandai juga menyanyi. Walah. Pandai gagal idol 6 kali saya. Berapa 6 kali? 6 kali idol. Gagal. Idol 6 kali. Mas Asaf sekali berhasil loh. Oh ya. 6 kali. Padahal suaranya biasa aja. Saya tahu. Oke, kalau gitu kita coba suara-suara Mas Isman yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan bisa dinikmati lah. Walaupun biasa, mudah-mudahan teman-teman juga menikmati. Lagu apa, Mas? Ari Lasso Mengejar Matahari. Ari Lasso Mengejar Matahari. Inspirasi semangat. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih masih bisa menonton Zona Merah. Oh, Zona Merah. Iya, ini Zona Merah program kita, Mas. Mudah-mudahan bisa dinikmati teman-teman semua. Iya, harus. Yang penting kita mencoba untuk memberikan manfaat, memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Oke, mari kita dengarkan suara Mas Isman yang biasa-biasa saja. Terima kasih. Oke, malam ini aku akan membawakan lagu Mengejar Matahari dari Ari Lasso. Biar semuanya tuh semangat mengejar impian-impian kalian yang belum tercapai, dan jangan putus asa, dan yang terpenting jangan merendahkan orang lain. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Oke, itu satu lagu yang saya bawakan. Semoga bisa menjadi inspirasi semuanya untuk yang punya impian. Tadi saya ulangi,
Jangan pantang menyerah karena ada seseorang atau keluarga kalian yang menunggu kalian untuk berhasil. Thank you. Suara saya biasa-biasa aja.